Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Abdesam Yusuf Al-Nakfi dengan NIM belakang 185. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ketapang saya yang sudah saya buat, yaitu mengenai peran Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen ekonomi dalam meningkatkan keterjangkauan pangan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini pun adanya latar belakang mengapa saya mengambil rumusan masalah ini gitu. Karena, beras ini merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia dengan tingkat konsumsi yang sangat tinggi kan, seperti teman-teman sudah tahu gitu. Ketika harga beras meningkat akibat tergantungnya produksi, distribusi, maupun kenaikan biaya logistik. Nah, jadi kelompok masyarakat ini berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling terdampak gitu karena adanya proporsi pengeluaran untuk pangan relatif besar. Nah, pada tahun 2023 sampai 2025, Indonesia ini mengalami fluktuasi harga beras akibat penurunan produksi yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kenaikan biaya distribusi tersebut meningkatkan banyaknya permintaan gitu. Kondisi tersebut juga dirasakan di Kabupaten Sleman, sehingga pemerintah daerah di sana tuh bersama Badan Pangan Nasional ini melaksanakan Gerakan Pangan Murah atau GPM gitu sebagai instrumen stabilisasi harga pasar di sana. Nah, selanjutnya itu tuh ada, Gerakan Pangan Murah sebagai, kebijakan ekonomi. Nah, kalau misalkan Gerakan Pangan Murah ini kan merupakan program pemerintah yang menyediakan pokoknya mah, beras pangan pokok gitu. Nah, terutama di beras gitu. Nah, hal ini juga harganya bisa dibandingkan dengan pasar lainnya, bahwa di GPM ini tuh akan lebih murah gitu. Dan, hal ini pun dikolaborasi dengan pasar dan juga, kerjasama dengan Bulog, pemerintah daerah, serta, pelaku usaha pangan. Nah, selanjutnya ini ada tujuan utamanya. Pastinya tujuan utama dari pemerintah membuat si GPM ini adalah menjaga stabilitas harga pangan, biar, harga beras tuh tidak naik gitu, tidak mahal dan masyarakat kaum manapun masih bisa menjangkau hal itu gitu. Terus habis itu, selanjutnya itu adanya meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa, adanya adanya, stabilitas pangan, otomatis masyarakat kaum manapun bisa mengakses pangan tersebut. Nah, yang ketiga itu adanya menjaga daya beli rumah tangga. Nah, hal ini, eee, lebih memperhitungkan uang yang keluar dan masuk di rumah tangga ini. Selanjutnya yang keempat ini adanya, mengendalikan inflasi daerah. Selanjutnya itu ada analisis hubungan GPM terhadap keterjangkauan pangan. Nah, sebenarnya secara ekonomi ini pelaksanaan GPM ini tuh meningkatkan pasokan beras yang dijual kepada masyarakat dengan harga yang mahal gitu daripada harga pasar. Nah, harga yang murah gitu dibandingkan harga pasar. Penambahan pasokan tersebut membantu mengurangi tekanan harga sehingga kenaikan harga beras ini tuh bisa dapat diredam gitu. Jadi itu alasan, analisis GPM ini terhadap keterjangkauan pangan yang subdimensi yang sudah saya ambil gitu. Dan akibatnya, akhirnya harga beras pun menjadi lebih stabil. Terus juga masyarakat memperoleh, alternatif pembelian dengan harga yang lebih murah. Nah, terus juga ada daya beli masyarakat ini tetap terjaga dan inflasi, eee, pangan juga dapat dikendalikan gitu. Selanjutnya, ada 2 dampak terhadap daya beli masyarakat dan juga terhadap harga beras di Kabupaten Sleman ini. Kita membahas dulu mungkin dari harga beras di Kabupaten Sleman ini. Nah, sebenarnya walaupun harga, beras nasional ini mengalami kenaikan pada beberapa periode, pemerintah Kabupaten Sleman ini secara rutin melaksanakan operasi pasar dan juga gerakan pangan murah sebagai bentuk intervensi harga. Nah, sebagai contoh pada tahun 2025
di Persidag, itu tuh dia melakukan operasi pasar beras medium dengan menjual beras sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Nah, itu tuh sebesar 13.500 per kilogram. Nah, sebagai ini tuh hal tersebut diupayakan agar dapat menekan harga pasar tradisional gitu, dan kebijakan ini tuh bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengurangi tekanan harga yang, eee, dirasakan masyarakat. Terus adapun dampak terhadap daya beli masyarakat. Di sini melalui GPM ini, masyarakat memperoleh beberapa keuntungan ekonomi. Nah, yang ada 3, yang pertama itu pengeluaran rumah tangga untuk membeli beras menjadi lebih rendah kan akhirnya. Terus yang kedua, itu tuh sisa pendapatan, yang digunakan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, maupun transportasi. Terus yang ketiga, itu ada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, jadi memperoleh akses pangan yang lebih baik juga. Nah, karena beras ini merupakan komoditas dengan kontribusi besar terhadap inflasi pangan, jadi stabilitas harga pasar pun harus membantu menjaga inflasinya gitu, agar tetap terkendali dan daya beli di masyarakatnya pun tidak menurun secara drastis. Selanjutnya, eee Oke, selanjutnya ini ada kelebihan program GPM dan juga kendala pelaksanaan. Kita bahas dari segi kelebihan dulu baru kekurangan ya. Nah, di kelebihan ini, dia mampu memberikan akses pangan dengan harga yang terjangkau tadi, jadi kaum manapun bisa mengakses pangan tersebut dengan program GPM ini. Terus yang kedua itu membantu menjaga stabilitas harga pasar, betul sekali, karena kalau tidak ada GPM ini otomatis masyarakat bisa mematokkan harga dengan semahal-mahalnya gitu, karena diibaratkan demand-nya menjadi langka gitu. Nah, yang ketiga sorry, itu tuh menekankan spekulasi harga ketika pasokan terganggu. Terus yang keempat, itu adanya mengurangi badan pengeluaran rumah tangga. Terus lanjut ke kendala pelaksanaan. Di kendala pelaksanaan ini tuh meskipun efektif gitu, dilaksanakan GPM ini tuh masih memiliki beberapa kendala gitu. Contohnya seperti pelaksanaan yang bersifat periodik sehingga belum berlangsung setiap harinya gitu. Terus yang kedua itu jumlah beras yang disediakan juga terbatas, dan yang ketiga ini tuh belum seluruh masyarakat tuh bisa mendapatkan GPM ini gitu. Nah, eee jadi sebenarnya dari kelebihan dan kekurangan atau kendalanya itu masih ada juga gitu. Cuman emang lebih banyak berpotensi kelebihan dari program GPM ini gitu. Langsung saya simpulkan saja, berarti program GPM ini sebenarnya sangat amat, bagus sekali. Mengapa seperti itu? Karena dari program GPM ini, akhirnya masyarakat bisa mendapatkan apa namanya, pangan yang layak dengan harga yang semurah-murahnya, dan dia juga dapat menjaga stabilitas dari ekonomi itu sendiri. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.